Vale, come to Indonesia. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I do is ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your lace. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees and I started to pray. Now I'm breaking bread with my young vet. Wiz, he was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Kita kembali lagi kepada musim MotoGP. Walaupun IWB saat ini sedang di kampung halaman dengan segala keterbatasan, tenang Cak, IWB akan tetap nge-share ke sampean semuanya update yang paling baru tentang MotoGP. Dan tentu saja Cak, ternyata setelah kita melihat beberapa tim sudah merilis atau melonsing tim mereka, Gresini, VR46, lalu juga Ducati, dan ternyata Cak, di sela para tim sudah melonsing atau mereka sibuk merilis livery dan juga warna baru, baik tim line up-nya juga baru. Ternyata diam-diam Honda melakukan pengetesan. Yang paling baru yang kita dapatkan, Honda atau HRC diam-diam melakukan pengetesan motor baru. Jadi pengetesan ini memang menunjukkan bahwa Honda betul-betul sangat serius. Dibandingkan dengan Yamaha, kita paling banyak mendapatkan informasi geliat Honda yang bermanuver cukup agresif. Kesekian kalinya Honda menurunkan Stephen Bradl untuk ngetes Honda RC 213V terbaru. Pengetesan itu dilakukan di Jerez, Spanyol, dan kita bisa menemukan Honda RC yang dites oleh Stephen Bradl yang terbaru ini ternyata sasis atau frame-nya berubah. Bahkan swing arm-nya pun berubah, termasuk juga aeronya mendapatkan beberapa sentuhan yang tentu saja kita akan beberkan ke sampean semuanya, termasuk konfirmasi dari bos Ducati, yakni Claudio Domenicali, yang memberikan penekanan kepada Marc Marquez supaya tidak pecicilan, Cak. Jadi Claudio Domenicali memberikan semacam warning kepada Marquez supaya di tahun ini Marquez tidak menggunakan gaya membalap yang pecicilan, Cak. Bahasanya demikian. Ini menarik sekali. Kita juga berpikir apakah ini adalah sisi ketakutan dari Ducati bahwa Marquez nanti akan berbuat agresif kepada Pecco Bagnaia. Ini akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, mari kita intip saja dulu bagaimana sepak terjang Honda yang menekankan bahwa di tahun 2024 mereka sudah menyiapkan 22 kali schedule untuk pengetesan. Artinya dengan budget yang mereka miliki, mereka sudah menyiapkan banyak sekali komponen, menyiapkan beberapa development yang akan membuat akselerasi konsesi bakal berjalan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Dan target HRC, Cak, konfirmasi dari Alberto Puig, mereka akan menghilangkan konsesi atau mereka ingin konsesi ini hilang. Atau artinya performa mereka sudah semakin tinggi di pertengahan musim 2024. Ini menarik dan inilah yang membuat Honda begitu agresif. Bahkan yang terbaru, Stephen Bradl sudah ngetes sebuah senjata terbaru. Senjata RC 213V 2024 yang jika kita perhatikan ada perombakan di beberapa komponen termasuk juga swing arm. Kita akan bahas langsung seperti apa sosoknya. Inilah gambaran buat sampean semuanya sosok motor yang dites oleh Bradl. Dan ternyata memang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Sampai intip saja langsung presentasi IWB berikut ini, Cak. Terbaru yang paling fresh, sebuah motor generasi RC 213V yang akan digunakan oleh Honda untuk menggebrak di 2024. Akan tetapi tentu saja, Cak, ini bukanlah final. Sosok RC yang dites oleh Stephen Bradl yang kita dapatkan foto dari beberapa media luar ini menunjukkan Honda memang terus berusaha untuk meracik motor yang lebih improve, lebih bagus, lebih oke. Dan tentu saja kita akan mencoba menggali bagaimana sosok generasi terbaru ini yang memang secara umum kita perhatikan berubah. Mari kita intip pelan-pelan dari depan dulu, Cak. Ini RC yang dites oleh Stephen Bradl yang kita dapatkan dari media luar di Jerez kemarin. Dan ternyata jika kita perhatikan dari sosok aero ini ada perombakan, tidaklah signifikan, tidaklah frontal, tapi ternyata detailnya tetap berbeda, Cak. Kita intip dulu dari sini, Kang Mas. Kita tidak akan menemukan banyak perbedaan karena dibandingkan dengan pengetesan terakhir, Honda RC ini masih identik di bagian mukanya, Cak. Namun jika kita jeli ya dan memperhatikan secara seksama, maka sampai akan menemukan dari sayap atau milletnya ini berubah, Cak. Di bagian aero sini ini berubah, dimana jika kita bandingkan dengan versi sebelumnya, maka
untuk shape di bagian area sini lebih melebar bagian ujungnya. Kalau dulu kan dia nggak, Cak. Jadi dibandingkan dengan generasi yang dites oleh Joan Mir, maka kita menemukan ada perbedaan di area ujung untuk aero sini. Jadi di sini pun sudah berubah. Kemudian di area sini, nah untuk area sini mungkin cenderung sama saja, tidak banyak perombakan. Namun jika sampai teliti, maka kita menemukan adanya perombakan di area sini. Jadi di area bagian bawah atau disebut sebagai ground effect. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan di bagian area sini, Cak. Jadi ada lengkungannya lebih keluar. Ini sepertinya Honda ingin mendapatkan downforce sebanyak-banyaknya pada saat motor menikung. Sasisnya pun berubah. Konfirmasi yang kita dapatkan, sasis atau frame yang digunakan oleh Stephen Bradle pada saat pengetesan Harris kemarin ada perbedaan, dan artinya Honda sedang ngetes mesin baru, aero baru, elektronik baru, semuanya dites oleh mereka, dan juga perangkat remnya ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan sebelumnya. Jika kita mengacu pada gambar yang lama, ini dia, Cak. Yes, kita tidak akan menemukan adanya cover di area depan sini, ya. Tapi untuk yang dites oleh Bradle, kita menemukan ada cover di area depan sini. Jadi ini adalah salah satu cara Honda untuk mendapatkan cooling system sebagus-bagusnya untuk bagian pengereman. Kita lihat bagaimana di area sini untuk yang Joan Mir punya. Lihat nih, Cak. Joan Mir sini ya. Jadi Joan Mir yang sebelumnya seperti ini, lebih lurus ya dibandingkan dengan yang digunakan oleh Bradle kemarin. Jadi untuk Bradle ada tekukan di sini, melengkung. Ini yang paling kentara untuk bagian depannya, Cak. Sekarang kita intip untuk bagian belakangnya, Kang Mas. Kita lihat dari belakang, Cak, sampean bisa perhatikan bagaimana sentuhannya dilakukan oleh Honda, terutama di bagian swing armnya, Cak. Jadi konfirmasi yang kita dapatkan, swing arm ini swing arm yang berbeda, dan diduga dengan sosok yang kita lihat bagaimana welding-weldingnya, sepertinya ini adalah garapan dari in-house HRC. Jadi bukan lagi menggunakan Kalex. Ini cukup mengejutkan, Cak. Apakah artinya HRC kecewa dengan swing arm yang diracik oleh Kalex? Bisa saja demikian, tapi yang jelas sepertinya pengembangan akan lebih sinkronis jika dilakukan oleh in-house semuanya. Jadi kita perhatikan di sini, secara umum swing armnya agak panjang dan ada tekukan yang cukup tajam di bagian area pangkalnya, Cak. Konfirmasi kita dapatkan ini memang sebuah desain swing arm yang berguna untuk memberikan additional traction di bagian belakang. Untuk bagian atasnya, Cak, bahwa knalpotnya memang minim welding untuk yang terbaru ini. Jadi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, saya menemukan pengelasannya itu tidak banyak. Jadi pengelasan yang dilakukan oleh Akrapovic itu lebih minimalis. Sepertinya memang mereka berusaha keras meratakan power range-nya. Jadi powernya. Jadi artinya low high RPM itu harus lebih powerful. Itu yang kita bisa analisa dari sini. Dan kemudian di bagian buritan juga berubah. Honda sangat fokus untuk meracik sebuah desain aero yang lebih pendek dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan seperti biasa di area sini ada mass damper yang jelas, Cak. Kemudian di bagian depan, Cak, nah ini yang kita fokusin, bagaimana ground effects fairing yang diracik oleh HRC ini lebih keluar dibandingkan dengan sebelumnya. Bentuknya tidak terlalu landai, Cak, tegas bentuknya dari atas sampai dengan bawah. Dan jika kita lihat fairing-fairingnya memang sekilas sama saja. Ini adalah sebuah generasi yang dites oleh HRC kemarin dan saat ini menjadi fokus atau perhatian para media luar. Sepertinya Honda mengumpulkan banyak data dari beberapa tipe ban yang digunakan oleh mereka nantinya. Oke, kita lihat nextnya, Cak. Nah ini di bagian depannya, Kang Mas ya. Memang sekilas kita lihat sosoknya kayak bergerigi di sini, Kang Mas. Tapi sebenarnya ini hanya siluet dari karbon yang digunakan oleh Honda. Jadi fairingnya adalah fairing karbon dan ini bukan gerigi, Kang Mas ya. Jadi jangan salah. Tapi yang menjadi perhatian kita semuanya di luar daripada bentuk untuk aero belakangnya yang memang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya, lebih landai, kita sudah bahas tadi. Namun ternyata Honda sangat intens meracik sebuah sayap di bagian area suspensi. Jadi sayap ini memang sangat mirip dengan yang digunakan oleh Ducati dan ternyata Honda melakukan eksperimen untuk mengembangkan aero atau sayap di bagian suspensi ini. Ini menarik sekali, Cak. Sepertinya memang Honda banyak sekali mengumpulkan pengembangan dari tim lainnya. Mereka mencoba untuk mengaplikasi kepada generasi terbaru RCV. Kita bisa lihat dari sini ya. Ini dia, Cak. Pokoknya kalau kita lihat di area sini pasti saya menangkan teringat bagaimana Jorge Martin menggunakan bentuk sayap di area suspensi depan ini selama musim 2023. Dan ternyata Honda intens sekali meracik atau mencoba untuk mengaplikasi kepada RC yang terbaru. Kita lihat seperti apa nanti, Cak. Swing arm yang digunakan oleh Stephen Bradle pada saat pengetesan Harris 2 hari yang lalu, kita menemukan secara size-nya pun berubah atau berbeda. Ukuran untuk swing arm atau lengan ayun ini ternyata sedikit lebih panjang dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Di area sini ada perubahan pula. Jadi jika kita perhatikan secara shape ya,
Untuk cover belakangnya pun berbeda. Lihat nih, seperti ini Cak ya. Bagaimana untuk yang baru ini lebih kecil. Untuk kisi-kisinya sama Cak, ada 2, tapi shape-nya sedikit berubah, posisinya sedikit berubah. Untuk yang bagian belakang, ini yang menarik perhatian kita semuanya Kang Mas ya. Jadi dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya dites oleh Honda sebelumnya, maka di bagian buritannya ini berubah. Kita menemukan bagaimana buritan ini lebih clean, tidak seperti masa lalu, dan juga bagian aeronya pun juga berbeda Cak. Jika aero yang sebelumnya sedikit tinggi, maka yang dites oleh Bradle kemarin tidak. Yang dites oleh Bradle lebih landai, dan juga ada kisi-kisi yang juga berbeda. Jadi kelihatannya tidak sama ya. Kalau sebelumnya kan agak dingklik pawon Cak. Nah kalau ini enggak Cak, ini lebih landai dan juga tidak menjulang tinggi, tapi shape-nya dibuat sedemikian rupa. Ini adalah salah satu cara Honda untuk meningkatkan downforce, jadi supaya traksi ban belakang lebih bagus. Ada kisi-kisi, kita belum tahu ini apa fungsinya Cak, tapi yang jelas semuanya untuk meningkatkan traksi ban belakang atau juga menambah kestabilan pada saat motor keluar tikungan. Jadi downforce ya, mass damper itu jadi satu. Jadi kita lihat dari jauh seperti ini sosoknya. Memang sekilas tidak sama, tapi konfirmasi kita dapatkan berubah total dibandingkan dengan sebelumnya. Dari sasisnya, engine-nya, dan juga aeronya ada beberapa sentuhan yang berbeda. Kita lihat next gambar Cak. Nah ini adalah gambar yang lainnya yang bisa kita dapatkan dari media luar, bagaimana posisi dari aeronya yang seolah-olah seperti sirip hiu. Ada semacam, lihat nih ya kan, sirip bagian swing arm, kemudian di bagian bawahnya juga semuanya memang bertujuan untuk memberikan extra downforce kepada swing arm belakang, sehingga pada saat motor keluar tikungan maka traksi ban belakang tetap terjaga. Itu yang kita dapatkan, dan inilah beberapa gambar yang jelas bagaimana bentuk untuk buritannya, yang mana kita temukan di sini ada kayak coakan di sini Cak. Jadi ini adalah salah satu coakan yang diduga untuk mengalirkan udara ke bagian dalam sini. Jadi semuanya diatur supaya satu Cak, traksi ban belakang. Jadi rear traction, keluar tikungan atau out of the corner akan meningkat sebanyak-banyaknya. Itu yang sedang kita lihat bagaimana Honda juga merevisi bagian buritan sini Cak. Jadi aeronya dirubah. Aeronya tidak lagi ada sayap di bagian atas, tapi dia lebih ke bawah. Jadi kelihatannya lebih landai, sekali lagi lebih landai dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Inilah gambar Bradle yang terbaru. Lihat nih bagian belakangnya Cak, kita lihat very slim belakangnya. Ini adalah mass damper yang dikombinasikan dengan aerodinamika bagian belakangnya. Dan aeronya memang unik sekali, bentuknya berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Anyway, busway, kita akan sangat penasaran bagaimana kiprah dari Honda nantinya. Ini baru pengetesan awal di Jerez, dan memang konfirmasi yang kita dapatkan Honda akan nge-push banget development mereka di tahun ini guna mendapatkan benefit dari konsesi yang diberikan. Jadi mereka akan melakukan pengetesan kira-kira 22 kali. Artinya setiap seri mereka akan melakukan private test guna mencari data sebanyak-banyaknya, dan nantinya akan digunakan untuk mengimprove motornya. Yang menjadi kekuatan Honda saat ini adalah mereka bisa meracik engine. Jika kurang bagus mereka bisa ngotak-ngatik lagi. Jadi ini kelebihan daripada Honda tahun ini, termasuk juga Yamaha Cak. Kira-kira demikian Kang Mas. Nah itu Kang Mas ya. Jadi sampean tahu bagaimana Honda berikhtiar luar biasa. Honda menunjukkan bahwa mereka tidak berpangku tangan, mereka ingin betul-betul bangkit. Sebenarnya dari sisi Yamaha sama Cak, Yamaha juga menargetkan di tahun ini mereka akan bangkit. Namun jika kita lihat bagaimana di lapangan, HRC ini memang begitu agresif, begitu kelihatan Cak. Jadi bahasanya mereka mencurahkan segala daya upaya setelah ditinggalkan Marquez ini untuk bangkit dengan sebuah senjata baru. Dan memang Cak, saat ini Honda sedang berusaha keras untuk RC 203V ini diharapkan bakal lebih powerful, akan tetapi secara kontrol, jadi secara handling lebih controllable. Dan ini dibuktikan bagaimana kemarin kita lihat Luca Marini bisa menorehkan waktu yang sangat baik, menorehkan waktu yang cukup mantap ya untuk ukuran newcomer ya, baru megang motor Honda, dan dia saat itu mengatakan bahwa Honda bakal step by step meningkat. Dan ini juga ditekankan oleh HRC bahwa mereka ingin bangkit step by step dari semua komponen yang dites oleh mereka akan dianalisa dan kemudian mereka putuskan. Mereka memiliki status konsesi dan ini membuat akselerasi untuk pengembangan lebih cepat. Walaupun jujur Kang Mas ya, WB juga masih kurang sreg dengan Steven Bradle ini. Kenapa ya? Bradle terus ya. Soalnya kita lihat Bradle ini tidak banyak membantu sih Cak ya secara signifikan. Ditinggal Marquez, Honda tidak bergerak sama sekali. Bahkan penurunan. Ini artinya sumbangsih dari Bradle
tidak banyak membantu sebenarnya. Itu yang bisa kita simpulkan. Dan terbukti ya, kemarin untuk pengetesan, Bradle juga menorehkan waktu yang cukup lambat, Cak ya. Jadi Bradle menorehkan waktu 1 menit 39 sekian detik. Dan ini artinya dia lebih lambat 1 detik, 1,79 detik dibandingkan dengan Bulega yang nunggang World Superbike Ducati. Jadi cukup menarik ya bagaimana jauhnya gapnya dibandingkan dengan World Superbike pun Bradle ternyata belum bisa menunjukkan bahwa dia kencang. Itu ya poinnya, Cak ya. Oke, apapun itu kita tunggu saja. Yang jelas Honda sudah ngetes motor terbaru, senjata terbaru, dan itulah yang membuat kita juga penasaran apakah generasi yang paling fresh ini akan membuat Honda lebih mantap. Tapi yang jelas saat ini sebelum mereka datang ke tes shakedown yang akan dihadiri oleh pembalap utamanya yaitu Luca Marini dan juga Joan Mir, Honda akan memilih dulu mana yang terbaik dan kemudian nanti mereka akan bawa ke Sepang Malaysia. Nah, itu yang pertama, Cak ya. Dan teman-teman jangan lupa kita ada tes shakedown nanti ya di tanggal 1 sampai dengan 3 Februari. Jadi sampai pantau terus, Cak. Kita selalu mantau untuk update yang terbarunya. Jadi kita akan berikan analisa seperti biasa. Ya, oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Cak. Yang kedua ini sangat menarik, Cak. Ini sangat menarik karena ternyata sudah ada kegelisahan yang cukup kental dari tubuh Ducati dan bahkan Padovani memberikan konfirmasi bahwa ternyata tim Factory ketakutan dengan adanya Marc Marquez. Nah, ini juga kita gandeng-gandengkan kok klub, Cak ya, dengan bahasa yang dilontarkan oleh bos atau CEO Ducati yang bernama Claudio Domenicali yang memberikan penekanan yang paling baru. Ternyata Domenicali memberikan ancaman, Cak, kepada Marquez supaya tidak pecicilan atau supaya tidak menyenggol pembalap lain. Ini juga aneh ya, menjadi perhatian kita karena kenapa kok sampai seperti itu. Kita paham bahwa Domenicali ini berusaha untuk memproteksi Pecco. Karena kita tahu juga bahwa Pecco di tahun ini akan mempertahankan gelar juara dunianya dan mereka tentu saja tidak suka jika Marquez akan mengganggu Pecco. Itu sudah tersirat. Itu sudah kita tangkap berdasarkan konfirmasi yang terbaru. Bagaimana Domenicali memberikan penekanan kepada Marquez, ya khususnya sekali lagi khususnya jangan sampai menggunakan manuver agresif atau pecicilan seperti masa lalu. Berikut kata Domenicali yang kita terjemahkan dari MotoGP. Yang kita harapkan adalah balapan tanpa crash. Aku juga tidak suka senggolan karena berbahaya. Dari waktu ke waktu, Marc memperlihatkan gaya seperti ini. Jorge juga. Dia sedikit melakukan kontak pada balapan terakhir. Marc mengalami crash yang buruk dan Jorge lah yang melemparkannya ke dalam crash itu. Ini berbahaya. Dalam balapan ada batasannya dan kami harus memperhatikan batasan tersebut. Yang penting race direction bisa menjaga ketenangan pembalap. Kalau ada yang melebihi batas, akan langsung diberi sanksi. Itu sangat penting untuk keselamatan olahraga. Karena MotoGP adalah olahraga yang sangat berbahaya, yang ingin berkembang dengan banyak penonton. Di lintasan, para juara dunia harus menjadi contoh bagaimana hal itu bisa dicapai. Perlu lebih keras, tapi fair dan bersih. Itu yang kita tekankan. Itu kata Claudio Domenicali, Cak. Pernyataan Domenicali ini cukup logis ya. Dia ingin fokus supaya balapan berlangsung dengan bersih. Balapan berlangsung dengan fair tanpa ada senggolan, tanpa ada sikut-sikutan, tanpa ada yang namanya crash, tanpa ada benturan tak berguna. Tapi dengan dia memberikan pernyataan seperti ini, salah satu gaya balap yang tidak disukai oleh Domenicali, agresif, kemudian juga terlalu sembrono bahasanya. Jadi dia ingin Marquez nantinya jika memang membalap tahun ini betul-betul menggunakan gaya tersebut. Jadi tidak pecicilan, Cak. Itu yang ditekankan oleh Domenicali. Nah, sekarang kita kembalikan ke sampean semuanya, Cak. Apakah sampean setuju dengan pernyataan dari Domenicali? Kita serahkan ke sampean semuanya dan tentu saja akan menarik buat kita untuk melihat bagaimana sepak terjang Marquez yang paling fresh nantinya. Karena kita tahu tes shakedown akan dilakukan di awal Februari dan Marquez memang memberikan penekanan kemarin. Marc belum puas, Cak. Jadi Marc memberikan penekanan kepada media bahwa sebenarnya kemarin pada saat dia ngetes di Valencia semuanya under limitasi. Semuanya ditahan oleh dia. Jadi dia tidak tahu bagaimana limitasi motornya sebab sudah ada konfirmasi dari tim. Jika dia crash maka tidak ada motor lagi lainnya. Makanya Marquez juga menekankan di sini apakah betul feelingnya ini akurat untuk di Valencia. Karena biasanya di Valencia dia memang bagus tapi dia selalu kesulitan di Qatar dan juga Sepang Malaysia. Makanya untuk pengetesan di Sepang nanti adalah kunci bagaimana dia akan bangkit. Adalah kunci apakah dia memang betul akan cemerlang di Ducati, semuanya akan terjawab di Sepang Malaysia. Nah, untuk itu kita nanti akan bahas secara terpisah spesial tentang kata-kata Marquez yang diberikan, yang ternyata tidak peduli dengan pernyataan Domenicali karena dia menekankan Marc
bakal menantang Pecco. Mark akan berusaha targetnya sama, yakni mengalahkan Pecco dan juga Jorge Martin. Dan dia akan menggunakan gayanya, dia akan tetap bertahan dengan riding style-nya, dia akan menggunakan gaya balapnya, dia tidak peduli apakah nantinya dia akan menjadi fokus atau menjadi pengganjal dari para pembalap Ducati lainnya. Itu yang akan kita bahas nanti, Cak. Jadi kita akan sudahi dulu video ini. Yang jelas, IWP pantau dari kampung halaman. Kita akan pantau bagaimana cepat terjang para pembalap MotoGP. Dan kita akan bahas nanti secara terpisah. Itu aja, Cak, update kebenaran. Dan kalau sampai suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lili, Cak. Sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.